Tabea. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Veronica Laurina Lukong, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal makam batu peninggalan suku Minahasa, yaitu Waruga. Apakah itu Waruga? Apakah di dalamnya masih ada isinya atau hanya sekedar kuburan saja? Mari kita belajar bersama. Waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari dua batu berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau, serta perkembangan teknologinya. Waruga awalnya digunakan sebagai tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sebagai perlambang seni masyarakat Minahasa. Pada masa kini, Waruga dijadikan sebagai objek wisata, pendidikan, dan kebudayaan. Waruga berasal dari bahasa Tombulu, yaitu kata wale dan ruga. Wale berarti rumah, sedangkan ruga berarti hancur atau terbongkar. Penamaan ini didasari oleh bentuk waruga yang menyerupai rumah dan fungsinya adalah sebagai rumah penghancur jasad. Waruga terbuat dari batu yang terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas berbentuk segitiga dan menyerupai bumbungan rumah, sedangkan bagian bawah berbentuk segi empat. Bagian atas merupakan penutup kubur, sedangkan bagian bawah menjadi tempat penguburan jenazah. Batu yang dibuat menjadi waruga merupakan jenis batu lava basal yang semakin kuat bila berada di tempat terbuka. Waruga terbagi menjadi ukuran kecil, sedang, dan besar. Ukuran kecilnya adalah 50 cm x 50 cm x 100 cm. Ukuran sedangnya adalah 100 cm x 100 cm x 150 cm. Sedangkan ukuran besarnya adalah 150 cm kali 100 cm kali 154 cm. Batu untuk membuat waruga diperoleh dari letusan Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Waruga memiliki ornamen yang beragam dengan motif utamanya yaitu manusia, tanaman, hewan, dan bentuk geometri. Motif berupa manusia diukir dengan berbagai peristiwa kehidupannya seperti melahirkan, menari, dan berpakaian. Motif tanaman menampilkan buah-buahan, pepohonan, dedaunan, dan bunga matahari. Motif hewan menampilkan ukiran berbentuk ular, anjing, burung manguni, dan anoa. Sedangkan motif geometri menampilkan bentuk tumpal, pilihan ganda, minder, dan swastika. Kompleks waruga banyak ditemukan di Kabupaten Minahasa Utara. Pada awalnya, waruga tersebar hampir di seluruh wilayah Minahasa. Pada tahun 1817, waruga disatukan menjadi kompleks di beberapa tempat. Ada waruga yang masih dalam keadaan utuh dan ada yang telah rusak. Penempatannya ada yang berkelompok pada satu lokasi tertentu dan ada pula yang terpisah di kebun atau halaman rumah penduduk. Seluruh bagian waruga berada di atas tanah. Pada bagian dalam waruga terdapat berbagai barang yang menjadi bekal bagi jenazah yang dikubur. Barang-barang ini merupakan barang milik jenazah semasa hidupnya. Masyarakat Minahasa meyakini bahwa kematian merupakan awal menuju ke dunia lain. Mereka meyakini bahwa jenazah akan dijemput oleh roh leluhurnya
sehingga memerlukan bekal perjalanan. Waruga dijadikan sebagai tempat bersemayam sementara untuk para roh leluhurnya. Kualitas ukiran dari waruga ditentukan oleh jasa orang yang dikubur di dalamnya. Semakin berjasa seseorang, maka semakin bagus ukiran yang dibuatkannya. Waruga dijadikan sebagai alat pemersatu orang Minahasa dalam menyembah Tuhan dan menghormati leluhur serta memberikan kesadaran tentang pentingnya suatu ikatan kekeluargaan. Saat jenazah dimasukkan ke dalam waruga, jenazah akan berada dalam posisi tumit yang bersentuhan dengan bokong dan mulut seolah mencium lutut, persis seperti posisi bayi dalam rahim. Filosofi posisi ini bagi masyarakat Minahasa adalah manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim, maka semestinya mengakhiri hidup juga dalam posisi sama. Dalam bahasa setempat, filosofi ini dikenal dengan istilah wom. Tidak hanya itu, jenazah juga ditempatkan dalam posisi menghadap ke arah utara yang menandakan nenek moyang suku Minahasa yang berasal dari utara. Hal yang paling menarik adalah waruga itu dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggal. Ketika orang itu akan meninggal, maka dia dengan sendirinya akan memasuki waruga yang dibuatnya itu setelah diberi bekal kubur yang selengkapnya. Kelak, bila itu dilakukan dengan sepenuhnya, akan mendatangkan kebaikan di masyarakat yang ditinggalkan. Isi yang ada di dalam kubur batu waruga adalah selain berisi jenazah, juga terdapat seperangkat peralatan sebagai tukal kubur berupa pisau, piring dan mangkuk, manik-manik, gelang, tombak, mata uang, atau peralatan apa saja yang sudah populer ketika itu. Hal ini dilakukan karena menurut kepercayaan setempat, orang yang meninggal itu dalam perjalanannya ke alam baka perlu dibekali bahan dan perlengkapan sebagai siagaan menghadap Sang Pencipta. Jenis batu waruga merupakan salah satu peninggalan megalitik yang mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan peninggalan megalitik lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tentang waruga di Tanah Minahasa, keseluruhannya berjumlah 1.259 buah yang paling banyak tersebar di daerah Pakasaan, antara lain Pakasaan Tonsea, Pakasaan Taulawur, dan Pakasaan Tombulu. Di Minahasa bagian utara, tepatnya di Desa Sawangan, menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Sulawesi Utara. Tempat ini pun telah dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia sejak tahun 1995. Dalam kehidupan yang panjang, video ini hanyalah sebuah video yang singkat. Tetapi dalam video ini, kita telah belajar dan tumbuh bersama. Akhir kata, saya Veronica Laurina Luko ucapkan banyak terima kasih.